Oke bosku, selamat datang kembali di channel saya Astameva Fuad. Di video kali ini saya kedatangan tamu Vega lama. Tapi Vega ini dikasih nama Vega Pro ya bosku. Vega Pro, bukan Mega Pro ya. Ini motor ini katanya untuk saat ini yang sedang trending atau viral di daerah saya, tapi di desa saya ini sedang viral katanya. Daripada jadi bahan pembicaraan ya bosku, mending karena ini apa namanya sudah jadwalnya servis besar atau istilah kerennya semi overhaul. Nanti kita cek dalemannya bosku, speknya seperti apa, kita bongkar saja biar tidak penasaran. Kita bongkar blockheadnya, kita cek-cek ya servis besar lah pokoknya. Nanti dicek-cek sambil kita bahas spek Vega Pro ini bosku. Oke bosku, ini adalah blockhead yang motor Vega tadi yang sudah dibongkar. Nanti kita cuci dulu dan kita cek dalamannya apakah masih ada yang aman atau tidak aman. Kita cek, kita buka, kita bersihkan dulu. Nanti kita bahas speknya bosku. Oke bosku, bagian blockhead sudah terbuka. Nanti kita bersihkan dan kita bahas speknya. Sementara itu kita bongkar bagian kopling dulu bosku. Oke bosku, kita lanjutkan membahas tentang spek Vega Pro 130 cc tune up ini bosku. Jadi ceritanya Vega ini apa ya, speknya ini spek buat race tapi untuk harian bosku. Awalnya saya ragu juga apa awet kalau spek race dibuat untuk harian. Ternyata ya buktinya ini sudah 10 bulan bosku buat hari. Sebenarnya telat tapi ya mau gimana lagi, namanya juga buat harian, buat kerja, buat kemana aja lah. Cuacanya suasana sore hari di sini hujan bosku. Oke, kita bahas ya bosku. Kita bahas speknya satu persatu. Biar tidak terlalu lama, kita mulai dari apa ya? Askreknya standar ya bosku. Standar Vega R. Ini basicnya Vega R lama. Terus askrek standar Vega. Untuk crankcase kanannya diganti Jupiter Jet. Yang ini ada semprotan olinya ini bosku. Ada semprotan olinya. Terus apalagi ya, ini magnetnya standar Vega dibobot 1 mili depan belakang. Kamrat ori, lidah tensionernya merek lain itu di bawah 50 ribuan. Karena yang punya motor belum berani beli yang asli bosku, karena hampir 1,5 juta. Oke, kita bahas bagian untuk askrek mesin tengah ya, tahu krek as, crankcase kanan sama magnet sudah ya. Kita bahas bagian blockheadnya bosku. Untuk blockhead
Kita mulai dari bloknya dulu. Untuk pak bloknya menggunakan pak blok standar ori Jupiter Jet. Bloknya menggunakan blok Jupiter Jet. Ini kodenya 5TB tapi sudah diganti boring. Ini diganti boring ya bosku. Untuk panjang bloknya ini 65 bosku. Panjangnya ini 65. Untuk tensioner atau setelan kamberat atau setut kamberatnya diganti yang apa ini, variasi lah, yang manual, tidak memakai yang otomatis. Untuk bagian blok dibubut bagian depan bosku, jadi belakangnya tetap standar. Jadi untuk servis besar atau semi overhaul itu ya yang dicek mulai block head sama dicek bagian kopling. Jadi nanti kita bahas bagian block head dulu. Oke, untuk blok kurang lebih ya seperti ini bosku. Ganti boring, dibubut bagian depan, dan di panjang bloknya 65. Terus pistonnya. Untuk pistonnya kita memakai ini hampir nge-gym ya bosku kemarin. Karena yang punya motor pas emosi mungkin jadi digaspol. Namanya ini sebenarnya apa ya, telat servis ya bosku. Prosedurnya ya paling telat kalau buat harian nyantai-nyantai itu wah 10 bulan itu waktu yang terlalu lama ya bosku. Telat sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi. Untuk pistonnya menggunakan film ini, menggunakan film diameternya 55,25 bosku. Untuk domnya, diameter dom menyesuaikan diameter kubah di headnya. Untuk cowakannya juga menyesuaikan diameter klepnya. Untuk jarak dari bibir piston ke pen 12,5 bosku. Oke, kurang lebih pistonnya seperti ini. Untuk kompresinya kita patok di angka 12,5 bosku. Jadi ya spek ini kompresinya untuk rotor sebenarnya bosku. Jadi ya sebenarnya ragu dari awal, sebenarnya untuk harian ini saya ragu, tapi yang punya motor yakin prinsipnya rusak tuku meneh bosku. Jadi rusak beli baru lagi gitu katanya. Tapi alhamdulillah awet juga. Terus lanjut apa lagi ya bosku, kita bahas bagian headnya ya bosku. Untuk headnya ini masih standar bawaan motor alias kode ini apa ini 5HM atau Vega lama ini. Untuk diameter klepnya 29 yang in, 24 yang X. Terus apa ya, bahas apa lagi nih? Oh, bahannya dulu. Untuk bahan seating in X menggunakan bahan FCD bosku. Ya banyak orang yang bilang bahan besi lah. Untuk diameter portingnya ya menyesuaikan sesuai rumus saja lah. Ini head bahan Vega. Untuk intake-nya lupa merek apa. Ini sebenarnya intake-nya kekecilan, jadi ya ditambal saja bosku. Pakai lem kapal, pakai lem porting. Terlihat total yang penting fungsinya bosku. Oke, lanjut ke apa, klep. Untuk klepnya sendiri menggunakan merek BRT. Ini mereknya masih kelihatan samar-samar ya bosku. Ini pakai klepnya BRT, batang 5 mili, diameter 29-24. Terus apalagi ya, per klep klepnya menggunakan merek Nagoya itu bosku. Ya mirip modelnya, mirip Jepang-Jepangan yang cat hijau. Ini yang satu catnya sudah memudar, yang ini masih ada.
Oke bosku ya, lanjut ke temlar. Temlarnya rodok kepangan ya bosku, agak kemakan sedikit. Ini temlarnya temlar, istilahnya temlar sepatu punyaan apa, Vega lama itu. Ini lumayan juga harganya, sama Jupiter Jet beda harganya, lebih mahal yang model seperti ini. Untuk noken asnya standar ya bosku ya, standar bengkel, tapi standar bengkel alias bahannya standar ori Jupiter Jet dan dimodifikasi menyesuaikan spek harian seperti ini, kurang lebih bahannya standar dimodif ya bosku. Terus apalagi ya, bagian head ya, blok sudah, kop sudah sama seisinya. Terus gigi timing ya standar bosku, gigi timing standar. Untuk top noken asnya ya kita mainkan gigi belakang saja biar ini langsung PNP. Karburator menggunakan merek apa ini, PE Red It Black Series, diameter 28. Untuk pilot jet main jet, pilotnya itu 48, main jetnya 105 kalau nggak salah, sekitar segituan lah. Oke, untuk bagian blockhead saya rasa cukup. Kita lanjutkan ke bagian, oh ada yang lupa bosku, karena ini apa, servis besar. Untuk bagian blockhead yang diganti itu nanti yang dibarui ya pak bloknya. Untuk seal clap, karena batang 5 mili kita menggunakan seal clap punyaan Smash. Pen pistonnya menggunakan apa ini, kode links keluarga Jupiter lah, ini yang ori. Nah untuk ring pistonnya kita menggunakan, karena diameternya 5525, untuk ring piston filmnya tidak ada, harus beli sama pistonnya. Jadi kita menggunakan NPR bosku, tapi menggunakan punyaan Shogun oversize 175 bosku. Ini PNP untuk piston film diameter 55,25. Kalau untuk pak bloknya kita ganti baru ori ini bosku, keluarga Vega Jupiter Jet sama. Dan untuk packing headnya atau pak kopnya ini kita menggunakan standarnya yang ori, kita besarkan sesuai diameter piston atau diameter boringnya, dan kita cat ulang saja, atau istilahnya apa ya, cat semprot atau pilok atau apa saja, pokoknya cat semprot itu bosku. Dan masanya tidak usah dilem, jadi seperti baru itu bosku. Oke, saya rasa cukup bagian blockhead. Kita lanjut ke bagian koplingnya ya bosku. Oke bosku, setelah kita tadi membahas tentang kerek as, bagian magnet, dan bagian blockhead, sekarang kita membahas di bagian mesin kanan atau istilahnya bagian kopling dan bagian rasio. Untuk rasionya ini standar jeglek bosku, alias standar bawaan motor, rasio Vega R lama bosku. Jadi untuk harian itu kalau standar nanti final gearnya ketemu di 1533, itu sudah patokan versi saya tapi bosku. Biasanya ya beda orang atau beda bengkel mempunyai spesifikasi masing-masing. Cuma kalau saya untuk rasio standar Vega lama ini gear final gearnya ketemu di 1533 dan rasio standar dan gear 1533. Untuk bagian kopling sudah dimodifikasi dari
model yang otomatis menjadi manual. Terus apa saja yang dimodifikasi? Oke, kita bahas ya bosku. Kita bahas ini bagian perkoplingan bosku. Untuk perkoplingan kita mulai dari mana ya bos enaknya bosku ya? Yes, dari baknya saja ya. Kalau bak ya merek apa saja boleh. Kalau yang ini Veganya memakai merek TDR. Nah, untuk bak kopling TDR atau merek apa saja bisa X1 atau yang lain tetap dimodifikasi. Dan yang dimodifikasi adalah bagian tonjolan yang ini bos. Ini ditunerin karena kampas yang dipakai sudah tidak standar lagi. Jika menggunakan kampas standar ori bawaan motor ya tidak usah dimodif, tidak apa-apa karena kampasnya tidak nabrak bos. Oke, bagian bak kurang lebih ya cuma ini aja ditunerin. Wah, campur-campur ini. Terus bagian apa lagi ya? Untuk kampasnya ini kebetulan mereknya Mitsuda ya bosku. Ini kampasnya Suzuki FR itu bosku. Ini tulisannya. Kampas kopling FR 80 satu set. Untuk jumlah kampas koplingnya ini ada 7 lembar ya bosku, tapi nanti kita pakai 5 lembar saja karena Jupiter atau Vega standarnya 5 lembar. Kita buka ya bosku. Jadi untuk 7 lembar ini yang dipakai yang ini saja, 5 lembar yang depan ini 1 2 3 4 5. Dan yang dua ini sebelahnya plat, yang satunya ini lebih tebal biasanya. Jadi yang ini ada cowakannya ini yang beda, jadi tidak dipakai. Oke, kurang lebih seperti ini kampas FR ya bosku. Dan untuk ini apa? Ronsel atau hose koplingnya dilebarkan, bisa dikikir atau digerindas sampai kampas FR-nya ini masuk seperti ini. Jika kampas standar tidak perlu modif ini bosku. Untuk ronsel atau hose kopling dikikir atau digerinda ya bosku. Lanjut ke apa namanya ini, bos klut dibubut juga, dibawa ke tukang bubut, dibubut sampai kampasnya ini masuk, sampai muter gini. Oke, jadi hose koplingnya dikikir atau dibubut, untuk bos klutnya dibubut bosku supaya kampasnya masuk. Lanjut ke apa, rumah pernya dibesarkan karena per koplingnya sudah menggunakan per kopling smash standar. Untuk harga sekarang itu per kopling smashnya sudah naik ya bosku, harganya Rp40.000. Lanjut ke mana lagi nih, untuk bagian ini apa, ganda ya, dilepas kampasnya terus dilas atau dibuat mati seperti ini, seperti biasanya. Terus apa lagi ya, oh nih untuk as ini kalau sudah dimodifikasi menjadi kopling manual, bagian ini kan masih gerak nih, jadi dilas atau dibuat mati seperti as persneleng motor kopling manual pada umumnya. Ini dilas
cukup di titik 3 saja. 1 2 3, ini sudah kuat untuk harian bosku. Dan per persnelengnya ini diganti menggunakan per persneleng ori RE King. Harganya ya murah bosku, nggak nyampe 30.000 ori. Supaya kenapa diganti? Supaya masuknya itu enak loh, celak gitu, nggak ada yang miss gitu. Untuk perbedaan antara RE King dan Vega ini, untuk Vega seperti ini. Vega ada 5 ulir tapi lumayan lemes. Kalau untuk RE King ini 3 tapi lebih kuat dia. Karena memang dasarnya per kopling ini kan nih buat untuk kopling manual bosku. Jadi untuk as ya di las 3 titik dan diganti per persneleng RE King. Terus apalagi ya, untuk shototnya di standarnya kan ringnya ini cuma dapat ini loh 3 per ring, apa namanya, roces gepengnya ini cuma ini aja standarnya. Kita tambahin tujuan menambah ring yaitu supaya jarak mainnya ini sedikit. Di sini ini hairspellingnya disetel sedikit mungkin tapi bisa muter. Tujuannya supaya jarak main koplingnya di handle koplingnya itu jadi lebih banyak, jadi kita bisa leluasa memainkan koplingnya bosku. Oke, kurang lebih ya spek di bagian apa, kopling seperti ini. Oh, untuk ini bagian kirinya, yang bagian standar itu setut-setutnya dilepas semua, dan bagian kirinya dipasang di crankcase-nya ini bosku. Di crankcase kiri dipasang ini roces sama ring seperti ini. Terus cukup dipasang kancingnya ini di sini. Kalau ragu, ini tidak lepas bosku, sudah tidak lepas, tapi kalau masih ragu ya nanti dikasih lem tribon sealer itu, lem pak gitu loh bosku, untuk packing. Jadi terkunci dan aman, tidak perlu dikasih per atau penahan yang lain karena ini sudah kuat. Bagian kanan juga sudah tertahan bak kopling.